Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersamaku, Sultan Dirgam. Di video kali ini, aku punya tutorial lagi untuk kalian, dimana aku bakalan bikin tutorial audio spektrum untuk kalian. Nah, audio spektrum ini biasa dibuat di After Effects. Audio spektrum ini seringkali digunakan untuk video musik ataupun cover-cover lagu gitu biasanya, karena dia menampilkan dari equalizer ataupun bisa dibilang apa itu namanya, yang garis-garis nanti dia mengikuti suara yang ada pada video tersebut. Nah, kalau kalian masih belum paham juga dengan penjelasan aku, karena aku menjelaskannya juga agak ribet, jadi contohnya itu audio spektrum yang aku buat itu seperti ini. Nah, itu tadi adalah hasil dari audio spektrum yang sudah aku buat. Jadi audio spektrum ini dibuat pada After Effects ataupun aplikasi yang digunakan di laptop ataupun perangkat komputer. Dan kalau kalian belum punya aplikasinya, sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Bisa kalian download dan kalian install mengikuti langkah-langkah yang sudah aku sediakan. Setelah itu kalian persiapkan logo ataupun gambar ataupun objek yang mau kalian jadikan ataupun kalian tambahkan nih audio spektrumnya itu tadi. Jadi itu kalian persiapkan. Kalau misalnya kalian sudah mempersiapkan dua itu, kita langsung ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu, like video ini, dan hidupkan loncengnya, karena aku pasti bakalan tambah video-video lainnya di setiap minggunya nih, tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke video tutorialnya. Kalian ikutin dari awal sampai akhir pembuatan. Jangan lupa juga untuk kalian coba. Nah, kalau misalnya kalian sudah download dan install aplikasi yang sudah aku berikan, itu After Effects 2019 ya. Jadi langsung dibuka aja. Setelah itu, ini adalah tampilan awal dari Adobe After Effects 2019 yang CC bukan CS6. Setelah itu langsung ke New Composition ataupun bisa dari samping edit composition, new composition. Langsung klik dan langsung oke aja. Setelah itu langsung masukkan lagu yang kalian punya sesuai selera kalian, ataupun kalian juga sudah membuat lagu sebelumnya dan mau kalian tampilin dengan audio spektrum. Klik dan langsung tarik ke bagian bawah itu. Pastikan lagu kalian ada suaranya. Nah, sampai sini kita bikin layer kosong terlebih dahulu. Caranya di samping composition ada layer, new, dan klik solidnya. Langsung oke aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung bisa memasukkan audio spektrumnya. Caranya itu di samping layer ada effect, setelah itu generate, dan audio spektrum. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada titik-titik, itu audio spektrumnya. Setelah itu di sini ada audio layer, langsung diubah ke nama lagu yang kalian sudah masukkan tadi sebelumnya. Nah, kan nampak tuh kan garis-garisnya itu langsung kelihatan. Kalau misalnya kalian play. Nah, kalau sampai di sini langsung bisa kalian otak-atik nih audio spektrumnya. Contohnya kalau misalnya menggunakan start point, dia merapat ataupun melebar dari arah sebelah kiri. Kalau kanannya itu dia naik turun. Nah, kalau misalnya yang end point itu dari sebelah kanan dia melebar dan memendek. Begitu juga yang sebelah sini. Setelah itu pada start frekuensi, di sini bisa kalian lihat ini dia sebenarnya kalau misalnya diperlebar ke kanan, dia bakalan geser ke kanan. Kalau misalnya yang end frekuensi, kalau diperpendek, dia mendeknya ke kanan, dan seolah seperti dia memotong pada bait pertama tadi yang kalian punya. Yang di bawahnya ada frekuensi band, ini memperbanyak titik-titiknya ya kalau misalnya di zoom. Nah, bisa terlihat dia memadat gitu, dan ini lebih
sedikit. Jadi kalau di sini aku bikinnya normal aja. Setelah itu di sini juga ada maximum height. Kalau maximum height ini untuk ya panjang pendeknya garis-garisnya itu ya. Ini bisa dilihat. Kalau misalnya aku berbelit dalam penjelasan, mohon maaf ya, karena agak susah ngomongnya juga. Bahasa Inggris aku juga kurang bagus. Dan lanjut, di sini ada audio duration, ini aku nggak pakai sih. Dan ini juga thickness. Thickness ini bisa kalian lihat, dia menebalkan warnanya ataupun ngeblur ya, bisa dibilang lebih agak ngeblur. Jadi di sini aku kasih sedikit aja. Setelah itu softness-nya juga, ini softness-nya juga fungsinya untuk ngeblur dan nggak ngeblur gitu. Kalau ini pakai apa ya? Nggak usah pakai blur-bluran. Dan inset color ini bisa diganti. Di sini aku pakai warna biru. Nah ini kan masih ada ungu-ungunya nih ya. Ini outside colornya. Aku pakai agak ke biru-biru cerah gitu ya kan. Oke. Kalau misalnya kalian mau menampilkan warna yang lebih rame lagi, di sini ada hue interpolation. Nah, di sini bisa kalian otak-atik juga. Nah, jadi lebih rame gitu kan warnanya. Jadi kayak pelangi. Bisa kalian coba. Yang kalau ini dynamic hue ini nggak tahu, ini nggak usah dipakai. Tapi kalau misalnya kalian mau coba-coba juga boleh kalian otak-atik. Setelah itu display option ini bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau digital seperti ini, kalau misalnya yang analog line dia garis. Nah kalau misalnya yang bawahnya lagi analog dot, dia titik-titik seperti ini. Nah setelah itu side option, di sini ada side A, B dan side AB. Kalau A dia menampilkan yang, ini aku ganti digital aja. Yang A itu menampilkan untuk ke atas, dan kalau yang B untuk ke bawah. Kalau misalnya yang AB dia atas bawah. Setelah itu duration ini nggak usah dipakai. Nah kalau misalnya kalian mau membentuk sebuah lingkaran, biasanya nih banyak nih yang pakai bentuk itu membentuk lingkaran gitu. Di video-video banyak orang menggunakan bentuk seperti itu. Cara pembuatannya bisa langsung ke ini, efek, bagian efek dan preset. Di situ ada ke bawah distort. Klik dan cari yang namanya itu polar coordinate. Klik dan tarik ke dalam video kalian. Di sini jangan lupa untuk mengganti type of conversion-nya, conversion ganti ke rect to polar. Nah kalau udah seperti ini, langsung interpolarnya dilakukan membentuk sebuah lingkaran. Biasanya aku di sini aku ganti 81, coba ya, 81. Nah seperti ini, dan kalian lihat nah jadi seperti itu. Di sini kan aku pakainya side A dan B, jadi dia atas bawah. Kalau misalnya aku pakai yang A aja, dia bakalan ke dalam. Kalau misalnya aku pakai yang B, dia bakalan ke atas. Nah setelah itu, kalau misalnya kalian mau bikin kayak biasanya tuh di modifikasi kendaraan, biasanya di mobil itu kan ada audio tab-nya. Dan itu kalau misalnya biasanya pada modifikasi mobil yang belakang mobilnya itu ada audio besar dan dikasih layar untuk menampilkan seperti ini frekuensinya itu. Nah untuk membuat yang seperti itu bisa menggunakan efek lagi, ke efek, dan di situ ada transition. Setelah itu klik pada Venetian blend. Nah
klik dan tarik ke dalam video. Aku matikan dulu yang polar. Nah, di sini aku ubah lagi ke A supaya terlihat, dan warnanya sepertinya aku bakalan pakai satu warna aja ya. Karena nah, seperti ini. Terlalu ramai kali warnanya. Jadi di sini bisa langsung ke ganti ininya. Nah, dibikin garis-garisnya dulu sedikit ya, aku zoom. Nah, ini ada seperti kepotong-potong gitu. Setelah itu di sini ubah ke 90. Nah, kalau seperti ini kurang kelihatan ya. Jadi aku panjangin lagi maksimum height. Nah, kalau misalnya kalian lihat sudah persis atau belum sama audio tag pada modifikasi mobil sih biasanya. Seperti itu. Dan ya kurang lebih sangat gampang sih untuk membuatnya. Tapi di sini aku kan pakai logo nih. Aku mau membentuk audio spektrumnya ini logo aku kan. Jadi masukin logo. Kalau misalnya kalian punya logo dan mau kalian pasang spektrum juga, audio spektrumnya juga bisa. Kalian masukin dulu logo yang tanpa background ya. Kalau misalnya ada background, dia bakalan menutupi nantinya. Jadi jangan ada backgroundnya, ataupun foto kalian mau kalian pasang audio spektrum ya kan. Jadi bergetar muka kalian. Oke, langsung kembali lagi ya. Jadi di sini aku punya logo aku. Langsung di sini klik project dulu ya, bagian project. Masukkan logo ataupun foto kalian. Klik dan tarik ke dalam project. Setelah itu masukkan ke bawahnya lagi nih. Nah, seperti ini, biarkan dia seperti ini. Aku taruh di bawahnya ini aja lah ya. Taruh di bawahnya black solid yang sudah kalian buat sebelumnya, ataupun layer yang kalian buat sebelumnya. Setelah itu kembali ke efek kontrolnya tadi pada black solid, dan menuju ke ini, ada pen tool. Setelah itu sabar ya, ini kayaknya harus aku matikan dulu yang Venetian blends-nya biar nggak ada garis-garisnya gitu kan, kurang bagus nanti jadinya. Oke, lanjut. Penggunaan pen tool, langsung klik aja, dan jangan lupa ya di bagian bawah sini harus diklik black solid. Kalau misalnya di sini dia nanti bakalan membuat layer baru. Jadi klik pada black solid ataupun layer yang kalian buat sebelumnya, langsung aja bikin klik membentuk objek yang kalian punya. Pada bagian ini kita harus lumayan agak sedikit sabar ya, karena untuk membuat hasil menjadi lebih rapi. Kalau misalnya nggak rapi nanti belok-belok kan, jelek. Nah kayak gini, mencong-mencong miring-miring. Nah, jadi harus pelan-pelan dan jangan sampai ada yang kelewat ataupun kelebihan dari pen tool yang kalian buat. Sebenarnya pembuatan ini yang paling agak sedikit ribet hanya di bagian pen toolnya aja. Sisanya ya tinggal kalian edit pada efek yang tadi yang aku kasih tahu. Dan di sini titik sabarnya aja sih. Jadi harus rapi, harus pelan-pelan. Oh ya, jangan lupa ya untuk kalau misalnya penjelasan aku ada yang keliru, yang kalian mungkin lebih tahu tentang Adobe Premiere, bisa kalian bantu aku di kolom komentar. Kalian kasih tahu yang benarnya itu seperti apa. Karena aku juga di sini kan masih belum pro kali lah, masih ya bisa dibilang sedikit-sedikit masih belajar, dan apa yang aku tahu juga aku kasih tahu ke kalian. Nah di sini jangan sampai nyatu, karena nanti bakal ya dia kayak ada pembatasnya gitu ya.
nggak salah, pokoknya gitulah. Dia kalian coba sendiri, kalau misalnya disatukan jadi satu utuh gitu, dia nanti bakalan ada pembatas yang kalian tidak bisa maksimalkan garis yang dilakukan pada spektrumnya ini. Jadi ya sedikit-sedikit ada agak mepet, oke lah, asalkan jangan nyatu gitu, nanti ada pembatas gitu, hasilnya jelek. Ini aku rapikan sedikit. Nah, kalau udah seperti ini, kita menuju ke sini. Ini ada yang namanya pad. Kembali lagi di sini ada yang namanya pad. Klik awalnya non, ganti ke max 1. Nah, jadi dia membentuk pen tool yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau misalnya ini kan ada di atas logonya nih. Kalau misalnya dari sini kalian turunkan di bawah gambarnya, dia akan dibaliknya seperti ini. Kalau udah seperti ini jadi deh, kita play. Nah, tadi ada yang belum selesai pada duration ini sebenarnya untuk dia lebih padat aja dia. Kalau misalnya di maksimum height panjangin, nah dia gelombang-gelombang gitu. Ini ada juga sih yang orang menggunakan ini, tapi aku nggak pakai. Itulah, wow, pendekin lagi sedikit. Segini oke lah. Kayaknya warnanya agak kurang masuk ya, jadi aku ganti warna ini aja ya. Nah, setelah itu ininya kasih warna putih. Nah, wih, panjangan kayaknya, kecilin lagi. Oke. Gitu-gitu ya. Nah, jadi pembuatan ini sangat gampang. Dari sini kita langsung ekspor aja. Kalau misalnya kalian sudah selesai, langsung ekspor. Kayaknya aku belum puas lah sama hasilnya, tapi ya oke lah, kurang lebih seperti itu cara pembuatannya. Dan kita langsung ekspor, menuju ke file, export, add render, mau mana ya, render QWW. Nah, di sini ada render base setting. Base settingnya biar base aja. Ini apa ini? Oke. Kembali lagi ke rendernya. Lossless-nya, wah, lama kali ya. Jadi kalau laptop kalian kurang ngangkat Adobe After Effects ini lumayan agak berat sih, bisa dibilang. Oh ya, setiap proses yang kalian buat jangan lupa untuk di save, karena tiba-tiba aplikasi ketutup, kalian belum save dan kalian sudah hampir selesai, tiba-tiba ke close dan tidak tersave, kalian harus ngulang dari awal. Di sini tempat aku ekspornya itu, aku meletakkannya di desktop. Nah, ini konten YouTube ya kan. Nah, aku letakkan aja dulu di sini. Save. Kalau udah seperti ini, langsung di render. Sampai sini prosesnya sudah selesai. Hingga kalian tunggu proses rendernya sampai dia selesai ngerender, video kalian sudah jadi. Nah, gimana video tutorial yang aku berikan pada kalian kali ini? Apakah kalian bisa mengikuti dari awal sampai akhir pembuatan? Atau kalian ada kesulitan nih dalam pembuatan, ataupun di tengah-tengah kalian ada kesulitan dan penjelasan yang aku berikan itu ada sedikit keliru, ataupun mungkin menurut kalian itu seperti apa? Bisa kalian komen di kolom komentar. Kalian perbaiki apa kesalahan aku dan aku bakal perbaiki di video berikutnya. Semoga video kalian menjadi lebih bagus setelah kalian tambahkan audio spektrum ini, karena biasanya banyak sekali orang menggunakan audio spektrum ini pada video cover lagu ataupun video lagu-lagu gitulah.
jadi ditambahkan audio spektrum. Kelihatannya lebih bagus sih, dan patut kalian coba, jangan sampai ketinggalan. Sekian video tutorial aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga berhasil mengikuti tutorial aku kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, hidupkan loncengnya, like video ini, ajak teman-teman kalian nih untuk subscribe channel aku, dan like video aku yang satu ini. Terus jangan lupa tadi ya, komentar kalau misalnya aku udah salah-salah kata dalam menjelaskan ataupun kalian masih ada kesulitan dalam pembuatan audio spektrum. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu cara pembuatan audio spektrum itu seperti apa. Oke, nantikan video lainnya dari Sultan Dirgam. Bye.